perkuliahan Perundang-undangan Kesehatan untuk materi yang ketujuh, kita akan mempelajari tentang obat-obat tertentu, prekursor, dan perlindungan farmasi. Saya akan share dulu materi pada pertemuan kali ini. Ya, prekursor farmasi sudah diatur oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Kesehatan 168/Menkes Peraturan 2 Romawi tahun 2005 tentang prekursor farmasi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada definisi, ada pengelompokan, ada surat pesanan, faktor penjualannya seperti apa, penyimpanan, serta bagaimana cara pemusnahan prekursor farmasi. Definisinya sendiri, kita akan lihat pengertian dari prekursor, zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika, di mana prekursor tersebut berguna untuk industri farmasi, pendidikan, serta pengembangan iptek, dan juga digunakan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Sehingga arti prekursor farmasi, zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong dalam keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norepinefrin, fenilpropanolamin, ergotamin, ergometrin, atau potasium permanganat. Ini pengertian sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Pengelompokannya, prekursor farmasi biasanya itu memiliki kandungan efedrin, ergometrin, norepinefrin, potasium permanganat, dan pseudoefedrin. Kemudian biasanya dia terkandung di dalam produk antaran, produk ruahan, dan obat yang mengandung beberapa zat aktif yang telah disebutkan di atas. Sehingga prekursor farmasi dan obat yang mengandung prekursor farmasi digunakan untuk kepentingan pengobatan serta iptek. Ini contoh surat pesanan obat yang mengandung prekursor farmasi. Ada keterangan siapa nama apotekernya, jabatannya apoteker penanggung jawab, nomor surat izin praktek apoteker, kemudian alamat dari PBF atau industri farmasi tempat kita untuk memesan obat, kemudian apa saja nama obat yang mengandung prekursor farmasi, zat aktifnya apa, ditulis secara lengkap dalam kolom yang ada di layar. Kemudian ini untuk kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan apotek X, alamatnya di mana, surat izin apoteknya di mana juga. Ini perlu ditulis secara lengkap dan ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, di mana surat pesanan obat yang mengandung prekursor farmasi biasanya terpisah dari pesanan obat non-prekursor dan jumlah pesanannya ditulis dalam bentuk angka dan huruf. Jadi di spelling tidak hanya angka saja, tidak hanya huruf saja, harus lengkap. Ini SP dari prekursor farmasi. Ya, ini contohnya. Ya, salah satu contoh SP prekursor farmasi. Jadi apoteker penanggung jawabnya membeli ke PT BSP atau Binasan Prima di kawasan Bekasi. Misalkan adalah obat Tremensa tablet dan Tremensa sirup yang digunakan untuk mengobati atau mengatasi penyakit flu pada anak biasanya diberikan, atau untuk dewasa juga bisa. Ya, bentuk dan kekuatan sediaannya ditulis, berapa satuannya, apakah box, apakah botol, jumlahnya berapa, dan juga diberi keterangan, ditulis dengan menggunakan huruf. Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan apotek mana atau rumah sakit mana, klinik dan PBF mana. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Kemudian ini contoh faktur penjualan yang sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Ya, ada nama fasilitasnya apa, nama apotekernya siapa, kemudian ditujukan ke mana, lengkap dengan nama produk, nomor batch,
ED-nya nanti jumlah ini biasanya diberikan oleh PBF ketika mengantarkan obat ke apotek ke pelayanan kesehatan yang dituju atau yang memesan obat. Ya, ini contohnya dari PT Anugrah Argon Medica. Ya, contoh faktur penjualan dari prekursor obat atau prekursor farmasi dari PT AAM Anugrah Argon Medica PBF yang ada di Jakarta Timur. Dia membeli Concor, Glucovac, Allopurinol. Ini contoh faktor penjualan, tapi memang beberapa isinya bukan prekursor. Ini hanya contoh saja, nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Nah, untuk penyimpanan obat yang mengandung prekursor farmasi, biasanya itu dapat disimpan atau dibeli oleh minimal toko obat berizin. Karena dia biasanya memiliki golongan yang berwarna biru atau golongan biru atau golongan obat bebas terbatas gitu. Kemudian di mana yang tadi yang saya telah sampaikan di atas, faktur atau penyimpanan biasanya itu disesuaikan dengan nama obatnya, jumlahnya berapa, bentuk dan kekuatan sediaannya apa, kemudian isi dan jenis kemasan, nomor batch, tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, serta nama produsen tempat membeli prekursor farmasi. Nah, bila ada prekursor yang rusak, kadaluarsa, izin edar dibatalkan, harus dikembalikan kepada tempat kita membeli atau PBF. Dan harus dipisahkan dari prekursor farmasi yang masih layak untuk digunakan. Kemudian dilakukan stok opname, kurang lebih sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, paling bagus sebulan sekali. Kenapa harus dilakukan 1 bulan sekali? Untuk melihat berapa jumlah atau stok yang masih ada, kemudian tanggal kadaluarsa bisa dicek, kemudian kita juga bisa melihat perjalanan obat, mana yang fast moving, mana yang slow moving, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya stok opname dapat diinvestigasi adanya selisih stok dengan fisik saat stok opname, serta harus didokumentasikan hasil dari stok opname atau investigasinya. Pemusnahannya tadi ya, jika rusak dan kadaluarsa harus dimusnahkan, kemudian harus tersedia daftar inventaris obat yang mengandung prekursor farmasi. Kemudian juga ketika dimusnahkan harus memperhatikan pencegahan diversi dan pencemaran lingkungan. Serta ketika nanti dimusnahkan harus mengundang penanggung jawab apotek, pegawai atau petugas Badan POM atau Balai POM atau Balai Besar POM, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, dan didokumentasikan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para saksi dan pelaku. Ya, ini contoh berita acara pemusnahan prekursor farmasi atau obat yang mengandung prekursor farmasi. Ini contohnya, contoh formulir berita acara. Ya, ini contoh beberapa obat yang ada di pasaran yang mengandung prekursor farmasi. Biasanya sih terdiri dari obat-obat yang digunakan untuk pengobatan flu, batuk, dan lain sebagainya. Ya, kalau ini dia mengandung fenilpropanolamin atau PPA. Kemudian ini mengandung pseudoephedrine. Ya, itu sekilas tentang prekursor farmasi. Selain prekursor farmasi, ada juga yang namanya OOT atau obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 7 tahun 2016 yang paling terbaru. Ya, yang akan kita bahas yaitu definisi, pengelompokannya bagaimana, SP-nya bagaimana, faktur penjualannya bagaimana, penyimpanannya harus bagaimana, dan juga pemusnahannya. Definisinya adalah obat-obat tertentu atau OT merupakan obat yang bekerja di susunan saraf pusat pada otak selain narkotika dan psikotropika yang pada penggunaannya di atas dosis terapi. Jadi dosis terapi adalah dosis yang dianjurkan oleh dokter untuk pengobatan pasien dan dapat menyebabkan ketergantungan bila tidak sesuai dengan dosis terapi. Gitu. Serta perubahannya itu khas.
Biasanya terlihat pada aktivitas mental dan perilaku pengguna atau pasien dari pasien yang menggunakan obat-obat tertentu. Dikelompokkan, biasanya obat ini mengandung zat aktif yang namanya tramadol. Ada juga trihexylphenidil atau THF, chlorpromazine, amitriptilin, dan haloperidol. Ini yang paling banyak ditemukan di apotek, rumah sakit, klinik Pratama, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh produknya ya, ada tramadol 100, di luar negeri, kemudian ada juga yang ada di Indonesia seperti trihexylphenidil generik, ada juga tramadol dari pabrik Actavis, ada juga chlorpromazine dari Kimia Farma. Ini contoh surat pesanan obat. Hampir mirip dengan SP dari prekursor farmasi, perbedaannya hanya tidak ada tabel atau kolom yang digunakan dalam menulis ya obat-obat tertentu. Ini biasanya 2, bisa juga obat-obat tertentu dengan prekursor farmasi juga bisa dijadikan 1. Ya, ini contohnya adalah membeli obat amitriptilin kepada PT Indofarma Global Medica cabang Banda Aceh. Kekuatannya 25 mg, bentuknya tablet, kekuatan sedianya 25 mg, dia berbentuk satuan kemasannya box sebanyak 20 box. Kemudian ditujukan kepada Putro Bungsu, ya, alamat lengkapnya ada, nanti ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Biasanya jumlah produk ditulis dalam satuan bentuk angka maupun huruf, dan SP itu hanya berlaku paling lambat 7 hari. Tapi lebih bagus lagi kalau dia pada hari ini membuat SP langsung membeli obatnya di PBF. Dan untuk memenuhi dokumentasi di pelayanan kesehatan perlu dibuat rangkap kurang lebih sebanyak 3 rangkap. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang berbeda dari obat-obat pada umumnya, kemudian mudah diakses oleh penanggung jawab atau apoteker penanggung jawab, dan disimpan dalam wadah yang asli lengkap dengan identitas. Jadi jangan dikeluarkan dari box kemasannya sehingga dapat diketahui namanya apa, obatnya jumlahnya berapa, bentuk dan kekuatan sediaannya apa, jenis kemasannya apa, terdapat nomor batch, ada tanggal kadaluarsa dan juga nama produsen. Dan bila ada obat-obatnya yang rusak, kadaluarsa atau dibatalkan izin edarnya, harus disimpan berbeda dengan OOT yang masih layak untuk digunakan, dicatat sebelum nanti dimusnahkan atau dikembalikan ke PBF atau industri farmasi. Dan dilakukan juga stok opname paling lambat 1 bulan sekali, sekurang-kurangnya maksimal per 6 bulan sekali, serta dilakukan dokumentasi hasil stok opname. Ini contoh berita acaranya, ada saksi, apoteker penanggung jawab, saksinya minimal 3 orang dengan jabatannya apa saja, baik itu dari Badan POM, Dinas Kesehatan, maupun nanti arsipnya akan ditinggalkan oleh pelayanan kesehatan. Ya, ditandatangani oleh saksi, kemudian pelakunya adalah apoteker penanggung jawab. Dimusnahkan bila OOT tersebut rusak dan kadaluarsa, kemudian dicatat detail identitasnya terkait dengan nama obat, produsen, bentuk dan kekuatan sediaan, isi, jenis kemasan, jumlah, nomor batch, dan tanggal luarsa atau tanggal kadaluarsa. Dan diperhatikan kembali terkait dengan pencemaran lingkungan apabila dimusnahkan. Dilakukan oleh penanggung jawab sarana kesehatan, Badan POM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, dan dibuatkan berita acara pemusnahan. Ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dan para saksi yang terdiri dari petugas Badan POM atau Balai Besar POM atau Balai POM serta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Ya, itu sekilas tentang prekursor farmasi dan juga OOT. Yang terakhir, materi tentang obat yang kita konsumsi atau yang masyarakat konsumsi harus dilindungi oleh
negara kita. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang akan kita bahas ada definisi, ada jenis-jenis konsumen, dan kenapa sih konsumen perlu dilindungi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta apa saja hak dan kewajiban konsumen. Pengertian konsumen menurut Hornby, konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa. Bisa juga diartikan seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Ada juga pengertian sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang, serta setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Ini menurut pengertian dari Hornby. Menurut Black's Law Dictionary, one who consumer, individual who purchase, use, maintain, and dispose of product and services. Artinya, konsumen adalah seseorang yang mengkonsumsi atau individu yang membeli, menggunakan, memelihara, serta menggunakan serta menghabiskan dari produk dan jasa. Ya, baik pun itu produk obat maupun jasa pelayanan kesehatan. Jenis konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsumen menggunakan barang jasa untuk keperluan komersil. Ada istilah intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market. Nanti kalian cari sendiri artinya apa. Kemudian ada juga konsumen yang menggunakan barang jasa untuk keperluan diri sendiri atau untuk keluarga atau non-komersial. Ada istilahnya ultimate consumer, ultimate buyer and user, final consumer, consumer of the consumer market. Nanti kalian bisa cari sendiri pengertian-pengertian dari yang ada di slide saya. Mengapa sih konsumen atau pasien perlu dilindungi dalam menggunakan produk dan jasa? Alasannya yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang 1945 bahwa setiap konsumen wajib dilindungi oleh negara. Alasan yang kedua, menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi yang tidak benar. Ketiga, kenapa konsumen perlu dilindungi? Untuk melahirkan manusia-manusia atau masyarakat sehat secara rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga dapat menjaga kesinambungan pembangunan nasional di negara kita Indonesia. Yang terakhir alasannya adalah menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat sebagai konsumen. Ini 4 alasan pokok konsumen perlu dilindungi. Terus apa saja sih Bu hak dan kewajiban saya sebagai seorang konsumen? Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang jasa. Kemudian hak untuk memilih barang. Setiap pasien boleh memilih barang, boleh memilih obat atau jasa pelayanan dan mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar. Dalam hal ini adalah sesuai dengan harganya, yaitu di dalam nilai mata uang rupiah, serta kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh si penjual produk jasa tersebut. Kemudian pasien memiliki hak dalam mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa tersebut. Jadi di sini adalah unsur pelayanan informasi obat. Perlu diterapkan pada saat memberikan atau memberikan informasi terkait dengan obat yang digunakan atau yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Dan hak untuk dapat didengar, jadi konsumen itu memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya, keluhannya oleh penjual obat misalkan seperti itu. Selain itu ada juga hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan terkait dengan penyalahgunaan atau sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selain itu juga ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen terkait dengan obat yang dikonsumsi, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Misalkan, ada pasien kaya, ada pasien miskin, yang didahulukan yang kaya aja dulu, yang miskin kan paling belinya harganya murah. Ini tidak boleh terjadi bagi kalian nanti para TPK dalam melayani pasien untuk pembelian obat maupun penggunaan jasa pelayanan kesehatan.
Terus hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, misalkan sampai di rumah obatnya, sudah tidak baik, tidak benar, kadaluarsa, perlu adanya ganti rugi, karena tidak sesuai dengan perjanjian pada saat membeli. Dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, itu adalah hak konsumen atau hak masyarakat dalam penggunaan obat. Nah, kewajibannya adalah konsumen atau pasien yang membeli obat wajib beretika baik dalam melakukan transaksi, harus membayar sesuai nilai tukar, nggak boleh dihutangin atau nggak boleh kasbon dulu kepada apotek misalkan. Terus wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum terkait sengketa perlindungan konsumen, dan konsumen juga jangan malas dalam membaca maupun mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan si konsumennya. Ya, terima kasih. Itu materi tentang prekursor farmasi, kemudian obat-obat tertentu, dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen. Ini materi ke-7. Minggu depan kita akan ujian tengah semester, mulai dari awal materi yang saya sampaikan sampai di materi yang ini. Terima kasih. Sekian materi untuk perkuliahan kita pada hari ini.